Sahabat insan kamil, di hari ini, di malam hari ini, hari Kamis, ya tanggal 23 Juli 2026, pukul 21.30 kurang waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi di acara Pojok Malam. Merupakan aktivitas rutin ya. Setiap malam bagaimana kita menyisihkan waktu untuk bermuhasabah. Betapa pentingnya muhasabah ini dalam kehidupan pribadi. Kenapa? Dengan muhasabah ini insya Allah akan terbit kesadaran di dalam diri. Sahabat insan kamil, di malam hari ini kita sedikit bermuhasabah tentang makna syukur yang sering dilupakan. Syukur tidak terbatas hanya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang itu tentunya merupakan ungkapan rasa kesyukuran secara lisan. Namun, apakah ucapan tersebut keluar dari hati sanubari terdalam? Ucapan tersebut keluar dari penghayatan di dalam sanubari. Ketika seseorang mengucapkan hamdalah, namun hanya sebatas ucapan ringan saja, tentunya makna syukur yang sebenarnya mungkin tidak didapatkan kedalamannya. Apakah itu baik? Ya tetap baik. Ucapan yang baik? Ya tetap baik. Untuk itu memang benar bahwa ketika seseorang mendapatkan suatu nikmat, maka tentunya harus diceritakan, harus digaungkan agar kenikmatan tersebut ya betul-betul menjadi berita gembira. Dan tentunya orang yang bersyukur bukan hanya akan mengucapkan rasa terima kasih ataupun juga mengucapkan tahmid, tentunya akan berbagi kebahagiaan. Jika seseorang diberikan suatu kebahagiaan dalam bentuk materi misalnya, maka tentunya pendapatan tersebut ya, materi yang didapatkan tersebut yang lebih dari biasanya misalnya, itu akan mengembirakan hatinya. Dan ucapan hamdalah adalah suatu keharusan, karena ucapan hamdalah ini yang keluar dari hati itu mempunyai makna yang sangat dalam. Di dalamnya ya, pada ucapan hamdalah tersebut, bahwa apa yang didapatkan semuanya berasal dari Tuhan, dan yang dipuji adalah bukan manusia, bukan dirinya sendiri. Yang dipuji adalah Tuhan yang memberikan rizki, yang memberikan kecukupan, yang memberikan kemudahan. Disinilah makna sesungguhnya ketika seseorang mengucapkan hamdalah, maka ia menafikan bahwa hal tersebut didapatkan dari kebaikan orang, bahwa hal tersebut atas usahanya sendiri, atas ikhtiarnya sendiri, berdasarkan hukum sebab dan akibat. Namun disinilah bentuk tauhid ya. Tauhid rububiyah, yakni Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan. Tuhanlah yang memelihara alam semesta ini, sehingga alam semesta ini sampai saat ini masih ada
dan akan terus ada sampai dengan hari akhir nanti. Dan kita melihat tata kelolanya begitu harmonis, begitu teratur. Ini membuktikan bahwa eksistensi Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan. Pada fenomena alam semesta ini, ya, silih bergantinya malam dan siang, siang dan malam, pertukaran angin, ya, bahtera yang mengapung di lautan, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yakni orang-orang yang mengingati Tuhan, ya, pada waktu berdiri, duduk dan berbaring, seraya mengucapkan, wahai Tuhan, sungguh tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maka hindarkanlah kami dari azab api neraka. Lautan biru yang luas membentang, gunung yang hijau sebagai pasak, langit biru begitu memukau, awan putih menghiasi cakrawala. Ini semua merupakan nikmat yang luar biasa. Dan kehidupan yang diberikan kepada manusia, ini pun adalah nikmat yang luar biasa. Kecukupan pangan, kecukupan sandang, kecukupan papan, semuanya, ya, itu adalah bukti nyata dari rizki yang diberikan Tuhan kepada makhluknya, yang terus-menerus dirasakan setiap saat. Oksigen, ya, setiap waktu, setiap detik, ini kita hirup, tidak berkesudahan, tidak pernah, ya, aktivitas menarik dan menahan nafas itu terhenti. Senantiasa ada proses pertukaran, ya, karbon dioksida dengan oksigen, dan ini terus-menerus, ya, kita hisap dan hembuskan. Maka betapa banyaknya rezeki yang diterima oleh kita. Maka wajar jika kita menghitung nikmat Allah kepada diri kita. Niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sahabat insan kamil, makna syukur yang sebenarnya adalah mentauhidkan rububiyah Tuhan, bahwa alam semesta ini merupakan nikmat yang luar biasa, bahwa hidup manusia merupakan nikmat yang luar biasa, bahwa penerimaan, ya, ataupun hal-hal yang kita dapatkan itu pun adalah nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka ini akan menyadarkan seseorang betapa miskinnya, betapa kayanya Tuhan, betapa kekurangannya manusia. Dan pantaslah seorang hamba memuji Tuhannya atas kemiskinan dirinya, atas kekayaan Tuhannya. Segala puji bagi Tuhan, ya, semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Inilah yang harus terus-menerus dipanjatkan. Inilah yang harus terus-menerus dimunajatkan akan kefakiran diri, akan kedoifan diri, akan kekayaan Tuhan, akan tidak terbatasnya perbendaharaan Tuhan, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Sahabat insan kamil, demikian acara pojok malam di kesempatan malam hari ini. Sebelum kita berbaring, ya, beristirahat, tentunya penting bagi kita semua untuk mengevaluasi perjalanan hidup, karena hidup hanya sekali. Keberhasilan harus ditata jika kita ingin mencapai masa depan yang gemilang. Masa depan yang gemilang adalah di saat seseorang sukses mengenal Tuhannya, dan kesuksesan mengenal Tuhan tidak ternilai oleh apapun juga. Dan inilah yang akan membahagiakan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.